Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai dengan 37. Bacaan yang singkat ini sebenarnya mengandung dua kisah yang oleh Lukas maupun Matius diuraikan dengan panjang lebar. Kisah pertama berkaitan dengan seorang tuan atau seorang raja yang hendak pergi ke luar negeri dan mempercayakan harta karunnya kepada para hamba. Para hamba ini akhirnya diminta mempertanggungjawabkan bagaimana mereka mengelola harta karun yang dipercayakan kepada mereka. Kisah kedua menceritakan seorang tuan yang pergi ke pesta perkawinan dan dia pulang pada waktu yang tidak disangka-sangka oleh para hambanya. Bisa menjelang malam, larut malam, tengah malam, atau pagi-pagi buta. Dan disebut berbahagialah hamba yang tetap berjaga pada saat tuannya itu pulang. Markus mau menggarisbawahi bahwa hidup kita sebagai murid-murid Tuhan adalah hidup yang terus-menerus berjaga-jaga. Dan inilah pesan yang ingin dibangun pada Advent pertama. Advent adalah masa penantian kedatangan Tuhan. Tuhan datang untuk menyelamatkan umatnya. Tuhan datang untuk membawa manusia ke dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Namun demikian, pada masa Advent yang pertama ini, kita semua diajak untuk lebih merenungkan bagaimana kita mempertanggungjawabkan hidup kita saat hari Tuhan datang, saat akhir zaman datang. Apakah kita tetap berjaga ataukah kita tertidur? Sekali lagi, Markus dalam bacaan Injil hari ini menggarisbawahi 4 waktu. Menjelang malam, tengah malam, larut malam, dan pagi-pagi buta. Seorang penafsir mengatakan bahwa Markus sengaja menampilkan pembagian 4 waktu itu karena Markus ingin mengajak kita semua untuk merenungkan 4 peristiwa saat-saat terakhir hidup Yesus. Menjelang malam, ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Tengah malam, ketika Yesus diadili oleh Mahkamah Agama. Larut malam, ketika Petrus menyangkal Yesus. Dan pagi-pagi buta, ketika Yesus diadili oleh Pilatus dan dijatuhi hukuman mati. Mengapa 4 peristiwa ini penting ditampilkan oleh Markus? Rupanya Markus ingin mengajak kita untuk merenungkan bahwa pada 4 peristiwa itu Yesus berada dalam situasi yang sangat kritis sebagai manusia. Kita pun mungkin ada yang mengalami peristiwa-peristiwa kritis seperti itu.
menjelang malam ketika Yesus ditangkap tanpa ada kesalahan yang jelas. Dia diperlakukan sebagai seorang penjahat, diseret dari Taman Getsemani tempat dia berdoa. Kita bisa membayangkan bagaimana Yesus merasa diperlakukan tidak adil. Pada saat itu juga murid-muridnya melarikan diri, meninggalkan dia. Menjelang malam itu terjadi. Tengah malam ketika Yesus diadili oleh Mahkamah Agama. Dan di situ terjadi tipu muslihat, tuduhan yang dibuat-buat. Dan kita pernah mengalami atau mendengarkan kisah bagaimana orang-orang ada yang diadili dengan tuduhan yang dibuat-buat. Larut malam ketika Petrus menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok 3 kali. Sahabat Yesus, orang yang sangat dekat dengan Yesus, mengkhianati Yesus. Ini adalah situasi yang kritis. Ketika Yesus berada dalam ketidakberdayaan, temannya, sahabatnya, orang yang dicintainya berkhianat. Dan pagi-pagi buta, Yesus diadili oleh Pilatus dan dijatuhi hukuman mati tanpa ada tuduhan yang jelas untuk dia. Sebagai manusia, Yesus berada di ujung tanduk. Tidak ada jalan untuk belok. Dan ini adalah saat yang sangat memprihatinkan. Ini adalah saat yang paling kritis dalam kehidupan manusia. Dan di situ banyak manusia tidak tahan. Ketika ada tekanan begitu berat, secara fisik maupun psikologis, banyak orang, banyak dari kita tidak akan mampu menanggungnya. Banyak dari kita yang kemudian menyerah, lalu mengaku saja bersalah meskipun sebetulnya tidak bersalah, atau memberontak. Yesus tetap bertahan sampai akhir. Yesus mempertanggungjawabkan hidupnya meskipun dalam tekanan, meskipun dalam beban yang berat. Juga ketika orang-orang yang dikasihinya mengkhianati dia, Yesus tidak tertidur atau terlena. Yesus tetap percaya kepada Allah Bapanya. Inilah sikap yang mesti kita bangun pada Advent pertama ini. Pada saat penghakiman terakhir, saat kita diminta mempertanggungjawabkan hidup kita, kita akan ditanya, apakah kita bertahan dengan berpegang pada kebenaran, atau kita terlena dan tertidur. Dari bulan Maret sampai saat ini, kita seperti masuk di dalam situasi kritis karena pandemi virus corona. Kita semua dipenjara di dalam rumah. Kita semua dibelenggu oleh virus ini. Tidak boleh pergi kemana-mana. Harus jaga jarak. Harus pakai masker. Banyak dari saudara-saudari kita kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini. Banyak yang penghasilannya turun. Banyak yang usahanya bangkrut. Kita sungguh-sungguh berada pada saat-saat kritis. Pertanyaannya, apakah virus ini telah membuat kita terlena, bahkan
tertidur, atau kita tetap berjaga, kita tetap percaya bahwa Tuhan sedang memurnikan hidup kita, bahwa virus ini oleh Tuhan bisa digunakan untuk ujian bagi iman kita. Dan nanti ketika kita diminta mempertanggungjawabkan hidup kita, kita akan didapati sebagai orang-orang yang masih mampu melipat gandakan talenta yang dipercayakan kepada kita. Virus corona tidak membuat kita kalah. Virus corona tidak membuat kita memendam bakat-bakat kita di dalam tanah. Virus corona tidak membuat kita terlena atau melarikan diri dari Tuhan. Meskipun godaannya sangat banyak. Godaan untuk marah kepada Tuhan, untuk lari dari Tuhan, untuk tidak percaya kepada Tuhan. Berbahagialah kita yang didapati terus berjaga dalam kewaspadaan yang penuh. Semoga masa Advent ini bersama dengan peristiwa virus corona yang belum kita ketahui kapan berakhirnya, tidak membuat iman kita kepada Tuhan luntur. Kita tetap berjaga menyambut Tuhan yang akan datang sewaktu-waktu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.